Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak untuk hari ini? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Baik, kita mulai pelajaran hari ini. Sebelum kita belajar tentang statistika, kita berdoa dulu. Baca Fatihah, suratul Fatihah ya. Semoga diberi kemudahan kalian dalam menuntut ilmu. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan mempelajari tetap statistika, tapi kalau kemarin itu berbeda dengan sekarang ya. Kalau kemarin ukuran letak data, nah sekarang kita akan bahas tentang ukuran penyebaran data. Apa saja yang akan dipelajari? Yuk kita lihat apa saja yang akan dipelajari. Ukuran penyebaran data yang akan dipelajari adalah jangkauan antar kuartil atau hamparan. Yang ketiga simpangan kuartil, simpangan rata-rata, simpangan ragam varian, dan simpangan baku. Yang sering dipelajari atau yang keluar dalam soal-soal itu adalah nomor 4, 5, dan 6. Yaitu simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku, ragam atau varian. Baik, kita kupas satu persatu seperti apa. Yang pertama adalah jangkauan. Apa sih jangkauan itu? Jangkauan atau range adalah selisih antara nilai atau data terbesar dengan data terkecil. Ya, bisa lihat di sini X max dikurangi X min. Sangat mudah sekali. Yuk, kita lanjutkan. Jangkauan antar kuartil. Bagaimana antar kuartil? Kemarin kalian sudah mempelajari tentang kuartil. Kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Sedangkan ini yang kalau yang ditanyakan adalah pada jangkauan antar kuartil, berarti kalian terlebih dahulu mencari berapa hasil kuartil 3 dan berapa hasil kuartil 1 untuk selanjutnya kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Nah, prosesnya tetap seperti kemarin, baik data tunggal maupun data kelompok ya, karena sudah belajar bagaimana mencari kuartil. Nomor 3 simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu setengah H. H-nya sendiri adalah Q3 dikurangi Q1. Maka di sini setengah H berarti setengah kali kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Oke, masih ingat nggak bagaimana cara mencari kuartil 1, 2, dan 3? Tentu masih ingat karena itu baru saja. Kita lanjutkan ini. Oke, kita coba data kelompok. Perhatikan data di bawah ini. Tentukan jangkauan dari data tersebut. Lihat ini. Ini data kelompok. FI itu frekuensinya. Kemudian XI itu apa? XI adalah titik tengah atau nilai tengah. Nilai tengah bagaimana menentukan nilai tengahnya? Yaitu 2 ditambah 6 dibagi 2. 2 tambah 6 kan 8. 8 bagi 2 adalah 4. Selanjutnya 7 ditambah 11 dibagi 2. 9. Lebih mudahnya begini anak. Kalau nggak kepingin ngitung seperti ini, cukup lihat selisih. 4 dengan 9 selisihnya berapa? 5. 5 berarti 9 tambah 5, 14. 14 tambah 5 lagi, 19. Selanjutnya ditambah 5 lagi, 24. Jika kita mencari jangkauannya, cukup dengan X max dikurangi X min. X max dan X min-nya dicari dari hasil nilai tengah yang tertinggi, yaitu tertingginya 24. Yang terendah 4, maka 24 dikurangi 4. Selanjutnya, kita lihat ini simpangan rata-rata. Nah, ini rumus dari simpangan rata-rata ya, menggunakan mutlak. Ada mutlak ini dulu sudah belajar tentang mutlak, bagaimana mutlak. Kemudian ada X bar. X bar itu berarti simbol dari rata-rata ya.
N-nya itu berarti banyaknya data. Oke. Ini juga ada simpangan ini banyak sekali. Kita coba aja. Mungkin kalau dengan begini kalian ribet dengan rumus, langsung praktek aja. Nih. Misalnya Ibu punya data. Diketahui data 3, 5, 4, 6, 6, 4, 8, 5, 4. Tentukan simpangan rata-rata, ragam atau varian, dan simpangan baku. Nah, di sini kalian sudah diajari bagaimana cara menentukan rata-rata kan? Tinggal ini ditambahkan semua, dibagi datanya. Datanya berapa? N-nya. 3 tambah 5 tambah 4 tambah 6 tambah 6 tambah 4 tambah 8 tambah 5 tambah 4. Dibagi datanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, dibagi 9. Totalnya adalah 45/9 sama dengan 5. Oke, kita pegang di sini bahwa rata-rata dari data ini adalah 5. Sekarang bagaimana cara menentukan simpangan rata-rata? Kalau menggunakan simpangan rata-rata adalah X dikurangi X bar. Nah, XI, ya, XI-nya berapa? Ya ini data pertama, 3. Dikurangi X barnya rata-rata. X bar tadi kan rata-rata, dikurangi 5. Kemudian ditambah X kedua, 5. Dikurangi X bar lagi, 5. X ketiga 4, dikurangi X bar lagi 5, dan selanjutnya sampai angka yang terakhir 4 dikurangi 5. Oke, dibagi N, N-nya kembali lagi berapa jumlah datanya tadi? 9 ya. Ingat, jika kita menggunakan mutlak maka tidak berlaku nilai minus atau negatif. Coba kita lihat, mutlak 3 min 5 berarti kan min 2. Nah, di sini tidak ditulis min 2, tapi tetap ditulis 2. Karena di sini adalah nilai mutlak. Nah, selanjutnya juga 5 kurangi 5. Nggak ada mutlak 0 ya, nggak ada negatif 0, tetap 0. 4 dikurangi 5, berarti kan negatif 1. Negatif 1 karena mutlak berarti positif 1. 6 kurangi 5 ya 1. Akhir sampai belakang sendiri. 4 dikurangi 5, min 1 atau negatif 1. Negatif 1 karena mutlak, maka di sini bunyinya bukan negatif 1, tapi positif 1/9. Kita hitung jumlahnya ini 2, 1, 1, 1, sampai dijumlah semua 10/9. Maka simpangan rata-rata dari data tersebut adalah 10/9. Baik, kita lanjutkan. Ragam varian. Kalau ragamnya beda, bukan mutlak, tapi dikurung. Ya, hasil pengurangan dikuadratkan. Kita lihat, 3 dikurangi 5 itu kan min 2. Min 2 dikuadratkan berarti min 2 kali min 2 sama dengan 4. Positif 4. Ya, 5 kurangi 5, 0. 0 pangkat 2 adalah 0. 4 dikurangi 5. Ya, berarti negatif 1. Negatif 1 dikuadratkan. Negatif 1 kali negatif 1 sama dengan 1. Sampai semuanya sama, dikurangi dulu, baru dikuadratkan. Sampai yang belakang, 4 dikurangi 5 sama dengan negatif 1. Negatif 1 dikuadratkan berarti negatif 1 kali negatif 1 sama dengan positif 1. Kita jumlahkan, N-nya tetap 9. 4 tambah 1 tambah 1 dan sampai ditambah 1 sama dengan 18/9. Ingat, simbol dari ragam dan varian atau varian adalah S pangkat 2. S kuadrat ini simbol dari ragam atau varian. Maka karena simbolnya S pangkat 2, ya udah S ragam varian adalah sama dengan 2. Jawabannya bahwa data tersebut variannya adalah 2. Ingat ya, untuk menentukan ragam atau varian simbolnya S2. S pangkat 2. Selanjutnya simpangan baku. Nah, ini langsung akar 2. Nggak usah ngitung. Kenapa? Karena yang diminta bukan S pangkat 2, tapi S. Kita lihat di sini. Nah, mintanya S saja. Ini S2, S pangkat 2 sama dengan 2. Supaya pangkat 2-nya ini hilang, maka dia pindah menjadi apa, yuk? Dia akan pindah ke ruas kanan menjadi bentuk akar. Maka S pangkat 2 itu jadi S. Kalau dirubah menentukan S saja, berarti pangkat 2-nya menjadi akar.
Oke, hasilnya adalah ini. Karena yang ditanyakan ada S kuadrat. Tadi kan ada kuadrat. Karena yang ditanyakan S kuadratnya pindah menjadi akar 2. Oke. Tuh anak-anak ya. Jadi untuk simpangan baku, kalian harus lewat ini. Lewat ragam atau varian. Kalau ragam varian sudah ketemu, cukup mengakarkan hasil dari varian, atau bisa saya katakan bahwa simpangan baku adalah akar varian. Tuh. Kita lanjut dengan ini. Nah, ini contohnya. Apa rumusnya sama? Sama. Semuanya sama, hanya data yang membedakan. Coba ini bagaimana caranya ini ya. Ini FI adalah frekuensi. Kemudian XI-nya tadi adalah nilai tengah. Dari mana 52? Dari 50 tambah 54 dibagi 2 dan seterusnya. Sekarang ini frekuensi ya. Ini XI kali X kali XI. Oke, ini dikalikan ya. 3 kali 52 sama dengan 156. 3 kali 57. Nah, ini hasilnya sampai dikalikan ya. 4 kali 77 sampai hasilnya ada 308. Kemudian kita total. Semua total 1300. Selanjutnya, karena kita yang ditanyakan itu adalah simpangan rata-rata, berarti membutuhkan mutlaknya. Untuk apa sih ini dicari? Ini dicari perkalian dari FI kali XI ini dicari hanya untuk menentukan berapa rata-rata dari data tersebut. Jadi hukumnya wajib harus mencari rata-rata terlebih dahulu. Kita gunakan ini sekali lagi untuk menentukan simpangan rata-rata terlebih dahulu, tentukan nilai tengah. Ini kalau sudah kalikan nilai tengah dengan FI. Tujuannya atau fungsinya ini adalah untuk menentukan rata-ratanya. Lihat ini 1300 dibagi 20. Ini berarti rata-ratanya adalah 65. Karena untuk menentukan simpangan rata-rata butuh X bar. XI min X bar. Berarti 52 dikurangi 65. Negatif kan? Nah, negatif 13. Karena mutlak tidak berbunyi negatif 13, tapi berbunyi 13. Tetap ditulis. Seperti yang bawah, sama persis ya, 57 dikurangi 65. Tidak negatif 8, tapi ditulis dengan 8. Karena nilai mutlak. Selanjutnya, untuk menentukan ini, simpangan rata-ratanya kan harus dikalikan dengan frekuensi. F kali mutlak XI min X bar. Berarti ini 13 kali 3. Ya, 8 kali 4. Kemudian 3 kali 5. 2 kali 2. 7 kali 2. 12 kali 4. 48. Di jumlah keseluruhan hasil perkalian frekuensi dengan XI min X bar mutlak, maka hasilnya 152. Selanjutnya 152 dibagi dengan banyaknya data 20. Maka hasilnya di sini jadi simpangan rata-ratanya adalah 7,6. Sama persis dengan yang data tunggal, hanya bedanya di sini karena data kelompok maka harus menggunakan XI atau nilai tengah. Oke, ini ragam varian sama persis dengan yang tadi, caranya sama, hanya bedanya kalau ragam itu menggunakan kurung, bukan menggunakan mutlak. Ya, jadi tidak menggunakan mutlak tapi menggunakan kurung. Coba lihat di sini, ini rata-ratanya udah ketemu ya, sama persis dengan tadi. 460 bagi 20 sama dengan 23, berarti rata-ratanya ketemu 23. Selanjutnya
XI min X bar, XI-nya berapa tadi? 20 dikurangi 23, itu kan min 3. Kok min 3? Iya kan bukan mutlak, sehingga tetap ditulis min 3. Sama persis ya dengan tadi, hanya saja dia tidak mutlak, maka wajib ditulis apa adanya. Untuk selanjutnya, silakan mengalihkan frekuensi kali. Dikalikan dengan XI min X bar pangkat 2. Ya, min ini ya. Min 3 kali min 3 berapa? 9 kan? Min 3 ya, min 3 dipangkatkan 2 kan menjadi 9. Min 3 kali min 3 kan 9. 9 kali 9 81. Ini 3 pangkat 2 dikalikan berapa ini? 5. 3 pangkat 2 berapa? 9. 9 kali 5, 45. Dan seterusnya. Setelah terkumpul seperti ini, maka dijumlahkan. Jumlahnya berapa? Di total ini 198. Maka 198 dibagi N lagi. N-nya berapa? 9,9. Sama persis ya. Ini caranya sama, bedanya hanya di sini. Yang penting kalian harus tahu simpangan rata-rata menggunakan mutlak, ya. Kalau ragam menggunakan kurung, ya. Kalau varian cukup hasil dari. Kalau ini kan S pangkat 2 sama dengan 9,9. Nah, kalau yang ditanyakan simpangan baku ya S sama dengan akar 9,9. Oke. Nah, ini ya. Sudah tentukan simpangan baku. Nah, silakan. Yang ini enggak usah, yang nomor 4, yang ini enggak usah dikerjakan, ini saja. Nah, yang bawah ini. Latihan. Oh, latuhan ini piye to? Latihan soal. Latihan soal. Silakan ini dicari seperti tadi, yaitu yang ditanyakan adalah tentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Oke, selamat bekerja dan berkarya. Semoga bermanfaat. Semangat selalu untuk kalian. Selalu koordinasi dengan teman. Ingat ya, jujur itu sangat baik demi masa depan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.